Gareth Southgate maklumi keputusan Wilfried Zaha untuk bela Pantai Gading. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate memahami keputusan dari Wilfried Zaha untuk membela Pantai Gading. Pemain Crystal Palace itu sedang bersiap untuk menghadapi The Three Lions di Wembley Stadium dalam laga persahabatan. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya membela Inggris dan sudah 2 kali tampil sejak debut pada November 2012 yang lalu. Kala itu bersamaan dengan Raheem Sterling. Namun ia kemudian mengganti kewarganegaranya menjadi Pantai Gading, negara tempat di mana ia lahir pada tahun 2016 yang lalu. Zaha boleh melakukan itu karena 2 kali pertandingan untuk timnas Inggris yang dilakoni hanya bertajuk laga persahabatan. Diketahui Wilfried Zaha kalah bersaing dengan begitu banyaknya pemain yang bagus dari daratan Britania Raya. Virgil van Dijk tak senang dengan Van Gaal ubah formasi Belanda. Timnas Belanda menang atas Denmark 4-2 dalam uji coba yang digelar di Johan Cruyff Arena pada minggu kemarin. Pelatih Belanda yakni Louis van Gaal bereksperimen dengan menerapkan beberapa formasi yang tak biasa ia pakai. Ia menggunakan formasi 3-4-1-2 pada laga tersebut. Van Gaal meninggalkan pakem sebelumnya yang kerap kali menggunakan formasi 4-3-3. Taktik baru dari Van Gaal ini berbuah manis dengan kemenangan. Namun kapten tim Oranye yakni Virgil van Dijk tampaknya tidak terlalu senang dengan perubahan taktik dari Van Gaal tersebut. Bek Liverpool ini mengaku lebih nyaman bermain dengan formasi 4-3-3. Ibrahimovic baru akan pensiun jika ada yang lebih baik dari dirinya. Ibrahimovic ini sudah berumur 40 tahun dan masih bermain di level tertinggi bersama AC Milan. Itu artinya Ibrahimovic sudah lebih dari 2 dekade berkarir di lapangan hijau. Ibrahimovic musim ini baru bermain sebanyak 22 kali dengan torehan 8 gol karena beberapa kali absen karena cedera. Meski sudah berumur dan kerap kali mendapatkan cedera, Ibrahimovic rupanya belum menyerah. Dia masih ingin bermain sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ibrahimovic kabarnya baru akan gantung sepatu jika dirasa ada pemain yang lebih hebat dari dirinya. Bahkan dia berencana untuk memperpanjang kontraknya di AC Milan yang akan habis pada musim panas ini. Timnas Kanada akhirnya kembali ke Piala Dunia. Timnas Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya usai berhasil mengalahkan Jamaika 4-0. Kanada bakal berlaga di Qatar setelah mengakhiri 36 tahun kegagalan tampil di pentas sepak bola tertinggi antar negara tersebut. Setelah gagal mengamankan tiket lolos dengan kekalahan tandang 0-1 atas Costa Rica, Kanada kini memastikan diri lolos berkat kemenangan atas Jamaika tersebut. Dengan hanya 1 putaran pertandingan di kualifikasi yang tersisa, Kanada duduk di puncak klasemen CONCACAF dengan torehan 28 poin atau unggul 6 poin dari Amerika Serikat dan juga Meksiko. 3 tim teratas klasemen secara otomatis akan mendapatkan tempat di Piala Dunia 2022. Dengan tim urutan keempat akan menghadapi tim dari Oseania dalam playoff antar benua untuk memperebutkan tempat yang lain. Presiden Barcelona tegaskan gagasan Liga Super Eropa belum mati. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta menegaskan bahwa rencana untuk membentuk Liga Super Eropa kini belum selesai. Barcelona, Juventus, dan Real Madrid tetap vokal hingga saat ini bahwa Liga Super Eropa akan tetap berjalan. Dan Laporta mengklaim bahwa klub yang keluar hanya menunggu format yang baru untuk diumumkan. Menurut Joan Laporta, mereka hanya mengundurkan diri menunggu apakah format kompetisi baru atau Liga Champions yang akan lebih baik. Laporta mengatakan ia dan teman-temannya telah menang di setiap proses hukum dan sekarang ini tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Eropa dan berharap sudah bisa keluar pada akhir tahun ini. Barcelona berencana pangkas gaji Alba, Pique, dan juga Busquets. Barcelona kini mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan pemain yang baru pada musim panas mendatang. Mereka masih fokus untuk merekrut pemain secara gratisan. Namun kabarnya mereka juga mengejar 1 atau 2 nama besar juga.
Sebelumnya Barcelona dikabarkan akan mengincar Erling Haaland, lalu ada juga nama Robert Lewandowski. Akan tetapi Barcelona tak akan bisa mendatangkan pemain-pemain top tersebut dengan situasi yang ada seperti saat ini. Artinya kini mereka harus memotong gaji sejumlah pemainnya lagi. Marca lantas mengklaim bahwa Barcelona sudah meminta kepada 3 pemain untuk mendapatkan pemotongan gaji kembali. Mereka adalah Jordi Alba, Sergio Busquets, dan juga Gerard Pique. Paul Pogba rindu juara. Paul Pogba kembali ke Manchester United pada tahun 2016 yang lalu dari Juventus dengan nilai transfer yang mencapai 94,5 juta pound sterling. Ia pun langsung mempersembahkan gelar Piala Inggris dan juga Liga Eropa di musim pertamanya bersama Setan Merah. Namun setelahnya tak ada trofi lagi yang diraih oleh Paul Pogba bersama Manchester United. Gelandang asal Prancis ini juga kesulitan untuk tampil konsisten bersama Setan Merah. Pogba mengakui telah melalui banyak situasi sulit di Manchester United. Puasa gelar yang harus dialaminya di Manchester United selama 5 tahun menjadi salah satu hal yang menurutnya paling menyedihkan. Arsenal siapkan tawaran perdana untuk Marcus Rashford. Diketahui ada beberapa klub top yang ambil ancang-ancang untuk mendapatkan Marcus Rashford. Salah satunya adalah Arsenal yang dirumorkan ingin menjadikan Rashford sebagai mesin gol mereka yang baru. Dilansir dari The Mirror, Arsenal benar-benar tertarik untuk mendapatkan Marcus Rashford. Mereka mulai menyiapkan tawaran untuk sang striker Inggris tersebut. Arsenal dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan Rashford untuk menggantikan peran dari Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal tidak sekedar wacana untuk merekrut Rashford, mereka bahkan sedang mengajukan tawaran untuk sang pemain tersebut. Mereka dilaporkan akan menjanjikan jam bermain yang lebih rutin untuk Marcus Rashford, dan mereka juga dikabarkan siap menggajinya dengan angka yang besar, meski laporan itu tidak menyebut secara spesifik berapa gajinya. Mereka berharap tawaran tersebut bisa membuat Rashford tertarik untuk pindah ke London Utara pada musim panas nanti. Manchester City lepas tawaran perdana untuk Erling Haaland. Kini ada kabar baru soal Erling Haaland dengan Manchester City. Kabarnya The Citizen sudah melepaskan penawaran kontrak perdana kepada Erling Haaland. AS mengklaim Manchester City telah menawarkan gaji sebesar 500.000 pounds per pekannya. Akan tetapi Manchester City dipaksa gigit jari. Pasalnya Haaland menolak tawaran tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa Haaland sebenarnya tak menutup pintu sepenuhnya bagi Manchester City. Sekarang ini ia kabarnya menunggu tawaran dari Real Madrid sebelum nantinya membuat keputusan yang final. Liverpool mundur dari perburuan Declan Rice. 3 tahun terakhir, Declan Rice menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia kini menjadi salah satu gelandang terbaik di Inggris berkat aksi ciamatnya bersama West Ham United. Sang gelandang dilaporkan menjadi incaran tim-tim top di Liga Inggris. Manchester United dan Liverpool disebut sangat meminati pemain timnas Inggris tersebut. Dilansir dari Football Insider, Manchester United bisa sedikit bernafas lega karena Liverpool kini diberitakan mundur dari perburuan sang gelandang West Ham tersebut. Kini Liverpool dikabarkan mengurungkan niatnya setelah mereka tahu berapa harga yang dipatok oleh West Ham United untuk sang gelandang. West Ham United memang tak berniat untuk menjual Declan Rice, jadi mereka membandrolnya di angka 150 juta pounds. Bagi Liverpool, harga tersebut sudah masuk di level tidak masuk akal, jadi mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan sang gelandang Inggris tersebut. Rafinha sepakat kontrak 5 tahun bersama Barcelona. Grafik performa yang menanjak dari sang winger Leeds United yakni Rafinha membuat klub-klub papan atas Eropa meminatinya secara serius. Ada beberapa raksasa Eropa yang diketahui ingin segera merekrutnya, seperti Liverpool, Manchester City, dan juga Bayern Munchen. Namun kini tampaknya ketiga klub tersebut harus gigit jari, sebab laporan dari Sport mengklaim bahwa Rafinha telah sepakat bergabung dengan Barcelona dan bahkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun. Sekarang Barcelona tinggal meyakinkan Leeds United agar mau melepas pria berkebangsaan Brasil tersebut. Mereka sejatinya pernah melayangkan tawaran sebesar 29 juta pound sebelumnya, namun tawaran itu ditolak oleh Leeds United. Tentu Barcelona tidak mengibarkan bendera putih begitu saja setelah mendapatkan penolakan pada penawaran yang pertama.
Dan sang agen yakni Deco juga tengah berupaya untuk memuluskan langkah sang klien agar bisa bergabung dengan mantan klubnya itu. Hengkang dari AC Milan Alessio Romagnoli menyeberang ke Juventus. Kontrak Alessio Romagnoli di AC Milan akan habis pada musim panas mendatang. Dan sejauh ini kedua belah pihak masih belum mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya tersebut. Dilansir dari Toto Mercato, Romagnoli kemungkinan besar akan pindah ke Turin pada musim panas mendatang. Yang dikabarkan akan bergabung dengan raksasa Juventus. Menurut laporan tersebut, Juventus sejak tahun lalu sudah mengincar jasa Romagnoli karena mereka dikabarkan butuh bek baru di lini pertahanan mereka. Juventus dikabarkan mencari sosok penerus bagi Giorgino Chiellini karena bek senior tersebut saat ini usianya sudah menua dan rentan akan cedera. Juventus cukup pede bisa mengamankan jasa dari sang bek tersebut. Ini dikarenakan mereka sudah punya relasi yang cukup bagus dengan sang agen pemain yakni Mino Raiola. Mino Raiola dikabarkan siap membantu Juventus, jadi Romagnoli sudah selangkah lagi lebih dekat dengan kepindahannya. Robert Lewandowski sudah sepakat gabung dengan Barcelona musim depan. Sport Italia menyebutkan bahwa Barcelona sekarang memiliki kesepakatan awal dengan Robert Lewandowski untuk bisa direkrut pada musim panas mendatang. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Blaugrana siap membayar mahar transfer yang bisa mencapai 1 triliun tersebut untuk bisa mengontrak penyerang internasional Polandia itu dan mengeluarkannya dari Allianz Arena. Dengan usianya saat ini yang sudah menginjak 33 tahun, penyerang internasional Polandia tersebut memandang bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk bisa menjajal pengalaman baru di luar Bundesliga setelah dia menghabiskan 12 tahun karirnya di sepak bola Jerman. Roberto Mancini cocok jadi pelatih Manchester United. Mantan pemain Manchester United yakni Paul Maigret menyebut bahwa manajer timnas Italia saat ini yakni Roberto Mancini sebagai kandidat yang cocok untuk mengambil alih pekerjaan sebagai manajer permanen di Old Trafford pada musim mendatang. Masa depan pelatih berusia 57 tahun tersebut tengah dipertanyakan setelah kegagalannya untuk bisa membawa Azzurri lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Paul Maigret menyarankan agar Brazzaville bisa memperjuangkan untuk bisa memboyong mantan bos Manchester City tersebut. Ia menilai bahwa pelatih timnas Italia tersebut akan menjadi manajer yang cocok untuk Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.